Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita di dalam program Renungan GPD Susanim. Dan pada saat ini kita masih dalam suasana tahun baru. Untuk itu saya mengucapkan selamat tahun baru untuk jemaat Tuhan GPD Susanim dimanapun berada. Kiranya kasih karunia, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan, terlebih pelayanan kita. Sebelum kita lebih lanjut melihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyatakan kasih dan perbuatan baik-Mu terhadap hidup kami sampai saat ini. Kesempatan waktu yang Engkau berikan lagi bagi kami untuk melihat kebenaran-Mu. Mari Tuhan menolong kami, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan melihat pada ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan Allah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Di awal tahun saya bersyukur dan berterima kasih karena ayat ini menjadi sebuah hadiah buat saya secara pribadi. Juga yang saya harapkan buat kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi sebuah pegangan bagi kita dalam menjalani tahun 2021 ini, yang tentunya tidak lepas dari tantangan dan persoalan hidup yang akan mengintai di depan kita. Tidak akan pernah lepas dari masalah, bukan semakin ringan, bukan semakin enteng, tetapi justru akan semakin berat dan terus semakin berat. Tantangan itu datang kepada kita. Namun saya percaya, kita orang percaya, kita orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai iman yang kuat kepada Kristus. Tentunya kita tidak takut menghadapi segala tantangan, persoalan, apapun itu yang hendak menghadang kita ke depan. Karena kita percaya dengan Yesus, kita percaya dengan firman-Nya, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ayat ini jelas memberikan pengertian, pemahaman, sekaligus meneguhkan iman kita, sekaligus meyakinkan tentang posisi kita, atau apa yang selama ini kita yakini, apa yang selama ini kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Ayat ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan akan Tuhan adalah mereka yang sadar bahwa kewajiban-kewajiban mereka terhadap Tuhan, terhadap Allah, juga iman yang terus bersandar kepada Tuhan, yang terus berserah kepada Tuhan, berserah kepada bimbingan Tuhan, sehingga mereka akan mengalami kebaikan Tuhan, mereka akan mengalami kemurahan Tuhan,
dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Ini bagi orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Artinya kita akan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru itu. Ada ayat firman Allah berkata bahwa setiap hari kasih Tuhan itu selalu dibaharui, selalu diperbarui di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang yang terus menantikan Tuhan. Nah, kekuatan inilah, kekuatan barulah inilah yang akan memungkinkan kita, yang akan menguatkan kita untuk berjalan melewati, sekalipun kita harus melewati berbagai macam persoalan, tantangan, dan apapun beban itu yang datang dalam hidup saudara dan saya. Percaya bahwa ketika kita ada di dalam posisi menantikan Tuhan, maka Tuhan tidak memberikan kekecewaan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang terus diperbaharui setiap hari. Dia akan memberikan roh yang baru, yang terus memungkinkan saudara dan saya untuk tetap berjalan di jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan, di jalan-jalan yang telah direncanakan oleh Tuhan. Kemudian dikatakan oleh firman Allah, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita ingat bahwa salah satu tema Natal kita kemarin adalah di dalam Rut pasal 3 ayat yang ke-9, yaitu kembangkanlah sayapmu untuk melindungi aku. Tapi pada konteks kitab Rut itu adalah bicara tentang konteks penebusan Kristus terhadap gerejanya, ya. Penyatuan, pemersatu antara gereja dan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang bisa kita lihat. Dikatakan di sana, kembangkanlah sayapmu untuk melindungi aku. Sama seperti ayat ini, mirip-mirip dengan Yesaya 40 ini. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari apapun persoalan hidup kita, status kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita membutuhkan perlindungan, kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan kenyamanan hidup, kita membutuhkan jaminan hidup, kita membutuhkan jaminan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri. Kembangkanlah sayapmu menaungi aku, mencakup keseluruhannya. Mencakup tentang keamanan, mencakup tentang perlindungan, mencakup tentang kesehatan, mencakup tentang keselamatan yang terutama. Nah, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang menantikan Tuhan, maka kita ada dalam perlindungan, kita ada di dalam kenyamanan, kita ada dalam sebuah keamanan, kita sudah dijamin oleh Tuhan. Kita mendapatkan jaminan keselamatan. Karena apa? Karena kita berada di bawah naungan sayap. Kita berada di bawah naungan kekuatan Roh Kudus. Bagi orang yang mau menantikan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, apapun yang sudah kita alami, tapi niscaya kalau kita sudah melihat kebaikan Tuhan, semua itu oleh karena kasih karunia, semua itu oleh karena Tuhan. Karena kita masih dalam naungan Tuhan, kita masih dalam lindungan Tuhan. Bukankah Dia gunung batu kita, tempat perlindungan kita? Dia gunung, Dia batu karang kita yang teguh.
Dia yang membentengi kehidupan kita. Dia yang melindungi kita dari segala ancaman musuh dan sebagainya. Penyakit sampar, penyakit menular, apapun itu. Tapi kembali dalam kehidupan saudara dan saya, percaya akan janji Tuhan, percaya akan kuasa firman-Nya, percaya pada perkataan-perkataan firman-Nya. Firman Allah berkata di dalam Roma, firman Allah itu ada di dalam hati kita. Firman Allah itu ditaruh di dalam hati kita, bahkan di dalam mulut kita. Dan kalau kita memperkatakan firman Allah, perkatakan dengan sepenuh-penuhnya keyakinan kita, dan itu akan terjadi. Segala sesuatu ancaman, persoalan hidup hanya dapat dilawan dengan perkataan firman Allah yang penuh kuasa itu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan begitu baik telah menyediakan semuanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian saudara, ada yang dikasih Tuhan, Yesaya pasal yang ke-33 ayatnya yang kedua. Yesaya 33 ayatnya yang kedua, dan mereka masing-masing akan seperti tempat pertuduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Nah, jadi kita lihat saudara, ada satu keadilan yang Tuhan nyatakan yang sebagai pembelaan Tuhan terhadap orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Jadi jaminannya adalah sebuah perlindungan maksimal. Dia akan mendapatkan kekuatan baru, kemudian mereka seumpama raja wali yang terbang ya dengan kekuatan sayapnya, sehingga kata firman Allah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi enggak ada kata jenuh di sini. Kalau orang yang mau menanti-nantikan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada kata jenuh untuk berbakti kepada Tuhan. Tidak ada kata bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat merugikan diri sendiri. Tetapi firman Allah, iya dan amin, dia pasti menolong hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih karena firman-Mu sudah datang kepada kami. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang ada, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, terlebih pelayanan mereka masing-masing, berada dalam naungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.